sekarang kayak sadar itu love itu bukan masalah terbesar. Love is not everything gitu. Oh ya, exactly. When you lose love, it's not the end of everything gitu. Exactly. How are you sekarang? Kamu gimana nih? Sejak Maret aku udah balik ke Indo. Akhirnya ya, berarti udah bisa balik dong ke Indonesia ya sekarang ya? Oh enggak, aku udah balik sejak Maret. Oh iya, dari Maret 2020 tahun kemarin. Sejak mulai pandemi aku kayak takut aja aku. How about you? How are you? I'm good. I'm really great. Especially now that I'm talking to you. Finally akhirnya bisa ketemu lagi ya. Gimana nih tahun 2021 so far buat seorang Stephanie Putri? Wow, jujur aja kayak aneh banget. Aku ngerasa aku bikin lebih banyak temen di 2021 daripada di kayak 2 tahun lalu. Soalnya sekarang kayak mulai gaming dan kayak semua orang pada di rumah. Jadi kayak ketemu teman aja gitu aja kayak seru aja. Sama I feel like way more productive as well because you know, putting music out is fun. Ya. So far 2021 has been really good ya. Kalau misalnya buat kamu ya. Tadi kamu sempat mention juga kamu bisa sempat mulai gaming juga ya? Kayak dari dulu suka gaming, cuman it's always on phone kan, you know, kayak ML, PUBG gitu. Oke, ya. Baru-baru ini aku baru beli PC, jadi kayak mulai main game di PC gitu. Kamu main game apa nih sekarang ini? Aku lagi suka main Apex. Do you play any game? I think I played it a while ago. I think it was way before Fortnite and games. Iya. Tapi seru banget, lu suka banget kayak Apex berarti ya sekarang. Iya, seru banget. Emang lu suka banget game-game yang kayak gitu, jenis? Aku suka semuanya sih, maksudnya jujur kayak lebih ke orang-orangnya nggak sih? Kayak kalau temen-temennya seru gitu ya, ayo. I wouldn't play any game alone, jujur aja. Jadi lu lebih kayak di community ya, dari game ya yang bikin lo ngerasa seru banget gitu ya. Berarti salah satu hobi yang bener-bener kepake banget dan lo bener-bener kerasa banget selama pandemi ini adalah main game ya berarti ya. Selain itu kayak ketemu orang lewat sana, jadi nggak terlalu lonely lah gitu. Yes. Lu communicate, lu ketemu sama teman-teman itu lewat game gitu ya. Selain game, ada nggak sih hobi yang bener-bener kerasa banget sejak pandemi ini gitu? Gambar sih. Soalnya sebelumnya kayak nggak ada alasan buat gambar. Cuman gara-gara baru ini aku mulai streaming di Twitch. Ada di sini namanya emotes, jadi kayak gambar-gambar. Terus aku mulai belajar gitu cara gambar emotes. Jadi kayak emoji tapi spesifik untuk satu orang gitu. Jadi itu dia semacam emoji gitu tapi lu yang draw sendiri gitu? Dan kayak setiap streamer mungkin punya kayak beberapa punya mereka sendiri, jadi orang bisa pakai gitu. Okay, well that's really interesting. Maybe I should be on. Maybe I should try. I think you should. Maybe I will. Check it out. I will try to stream some games there. Yes, seru banget sih jujur. Tapi kalau misalnya gua pengen nanya, kalau misalnya selama pandemi gini lu sempat nonton gitu juga nggak sih? Banyak gak sih yang lu tonton gitu? Misalnya series atau films, movies. Kayaknya aku jauh lebih banyak nonton pas nggak pandemi. Mungkin gara-gara orang-orang pada nggak di rumah, jadi kayak aku selalu mikir aku extrovert banget, jadi aku lebih suka ngomong sama orang gitu. Jadi kalau nonton juga sama temen gitu. Kayak misalnya aku pas Halloween, aku sama teman-teman dari kayak sekolah kita Zoom bareng, terus kita nonton bareng gitu di filmnya. Jadi kayak lebih ke itu sih kalau ya. Tapi selain itu kayaknya aku attentionnya terlalu kayak my attention span tuh kecil banget, jadi kayak nggak bisa nonton film kelamaan gitu. Okay. So you're not really a movie or you're not really a movie person ya? Iya. Berarti ya. Soalnya dulu kayak sekarang nonton film tuh kayak bioskop gitu, kayak ada alasannya kayak you know. Kalau sekarang kayak lebih mending main game lah. You mending main game daripada kalau misalnya lu nonton film di rumah aja gitu ya. Iya betul. Ini ya. Ada nggak sih satu hal yang keren banget yang lo temuin pada saat lo di rumah aja di pandemi ini gitu, yang kayak lo bisa banget rekomendasiin, entah mungkin ke gua atau mungkin ke yang lain juga gitu, satu hal aja yang keren banget. Yang keren banget kayak hobi gitu atau? Yeah, it could be hobbies or maybe other things. Aku mulai itu sih crochet, tahu nggak? What is that? Kayak knitting gitu. Seru sih dan cukup termasuk kayak hobi yang tidak terlalu mahal tapi lama gitu. Kayak jadi lumayan ya. Lumayan ya itu bisa killing time juga ya.
ngelatih Yoi, kesabaran yoi. juga, knitting gitu ya. Betul. Oke, pada saat knitting itu berarti apa yang lu bikin tuh pertama kali? Eh, Selalu kayak ujungnya kan belajar kayak bikin kotak-kotak dulu. Terus kayak Ah, aku ingat pas Among Us lagi kayak gede banget, aku bikin kayak Among Us kecil gitu, kayak ah, karakter Among Us. is it like a doll or something? Iya, like a doll gitu. Kayak Ah, bikin bikin bulat lebih gampang ternyata daripada bikin kotak. Gak tahu kenapa. I would assume so. I would think so. Jadi pas But kayak bulat itu lebih susah, lebih gampang daripada bikin kotak lebih ya. gampang. Lebih gampang ya. Wow, interesting sekali, baik sekali ya. Gue tahu bahwa ternyata lu you're not really a movie person dan ternyata lu suka knitting, selain main games juga. Well, that's Yeah. really interesting. But congratulations on the release of Oh, AM to thank you so Count. much. Thank you. I really like the album. It's the concept basically is what I really like because the concept is like there's 3 songs that's representing day and also the other 3 songs Yeah. representing night. How did you came up with the idea of making day and night as the main point of the EP? Yeah, jadi I remember it's a lot of it is because of the vibe kayak nggak Okay. sadar, but when I wrote those 2 songs kayak vibe-nya beda banget dan aku pengen ngeluarin bareng, and so it ended up being like I want to put it together, but how do we differentiate it? Because it's definitely not one coherent thing. Like there's 2 different vibes for Yes. sure. And so I was like, I definitely feel like this is for morning, it's for night, and so we kind of just put that, and then I placed it all in a certain way where it was like going through the day. And then with the main single Paranoia, kayak, the reason why aku suka banget lagu itu gara-gara di ujungnya ada kayak outro where Yes. it goes back to the vibe of like AM again. Jadi kayak santai lagi. Jadi kayak loop gitulah pretty much. Ya. Dan ini adalah salah satu yang bikin gue penasarannya adalah apakah berarti si judul album ini baru lo tentuin setelah lo mendengarkan lagu-lagunya kayak gitu berarti ya sebenarnya ya? Atau lo dari awal sudah mempersiapkan bahwa gue mau bikin EP di mana ada 3 lagu untuk mewakili day dan juga 3 lagu untuk mewakili night? Enggak sih, itu datang gara-gara aku ingat kayak kita lagi milih-milih aja lah semua lagu yang udah aku lakuin yang suka apa. Terus kita pilih 6. Terus kayak tapi ini beda banget gimana ya? Terus kita sadar pas banget 3-3 gitu, vibe-nya sama. Terus kita mau keluarin 3 aja terus 3 aja atau gimana? Terus aku bilang bisa dibarengin cuma dibagi aja gitu. Okay. So that's a story ya. Tapi kalau misalnya proses produksi dari album ini sendiri, was it before? I'm sure that the entire thing was being produced during the pandemic, right? Or before? So with all of the songs in the PM section, itu all the songs I wrote pre-pandemic because Pre-pandemic, okay. Ya, jadi some of them kayak lagu yang udah aku bikin tapi belum direkam atau apa gitu. Whereas all the AM songs are songs I wrote and made pas di pandemi. Jadi kedengeran sih, soalnya kayak semua lagu AM tuh ngomongin ya pandemi gitu, ngomongin kayak kehidupan. Terus semua lagu kayak PM tuh lebih kayak tentang love gitu kayak. Sekarang kayak sadar itu love itu bukan masalah terbesar. Love is not everything gitu. Oh ya, exactly. When you lose love, it's not the end of everything gitu. Exactly begitu. Tapi pada saat lo mau produksi ini semua pada saat pandemi gimana tuh? Ada salah satu kesulitankah atau gimana kendalanya? Kendalanya saya bikin time zone, soalnya aku ujung-ujungnya kayak mau bikin kayak mau session gitu bikin lagu. Ujungnya aku harus bangun pagi buat producer aku di LA yang malam buat mereka. Jadi kayak susahnya sih itu aja sih. Susahnya di situ ya. Tapi sama juga rekaman juga harus kayak ngikutin health protocol. Tapi rekaman tuh lebih gampang, yang susah tuh kayak music video. Soalnya kan kayak harus jalan selalu. Tapi kita sih untung sekarang lebih gampang untuk ngikutin protokol. Jadi sekarang sebelum masuk COVID test dulu gitu-gitu. Yes. Ngomongin soal video clip, I think it was a few days ago you also released the video clip for Paranoia. How was the shoot for the clip? Apakah ada satu cerita yang unik banget sepanjang syuting itu? Itu lu syutingnya di Indonesia kah atau di semuanya di Indo? Semuanya di Indo ya. Ada satu momen yang unik banget gak selama lu syuting itu? Keren banget soalnya video klipnya. Oh kasih, apa ya? Kayak seru sih hari itu, aku inget kayak apa ya? Kita jujur aja kalau rekaman tuh santai aja gitu, dan mungkin setiap kali break ya aku tidur karena ngantuk aja. Apa ya yang spesial? Mungkin
orang-orang yang kerja untuk Paranoid seru banget sih, kayak mereka baik banget dan kelihatan gitu kayak apa namanya, mereka suka kayak kerja untuk kreatif, jadi aku sih seneng-seneng aja. Sering-sering aja ya, berarti ya Gitu-gitu semuanya. aja. Ya seru aja lah pada saat produksinya gitu ya. Tapi lu ngomongin juga kalau Betul. misalnya orang-orang yang terlibat di dalam apa syuting video klip Paranoia ini seru-seru banget. Speaking about collaborating with other people, in this EP AMPM you collaborated with so many world-class artists basically when producing this album. And as someone who started making music by yourself and also with a couple of friends, how crazy was it to be able to work on something with so many amazing artists? At first aku kayak gugup because it's like you know, every time you come in a situation where kayak it's very successful people kayak rada kayak malu atau gimana, tapi the fact that I didn't even know kayak sama mereka, everyone's so santai, you know. Malah kayak yang paling gugup pas kerja sama Kak Petra Sihombing untuk lagu 3PM. Soalnya kayak oh my god, kayak aku inget banget, kayak aku suka banget lagunya Kak Petra. Tapi dia juga santai. Jadi ujung-ujungnya apa namanya itu sih. Aku beruntung gara-gara orang-orang yang ketemu semua santai dan baik dan kayak apa sih namanya? You wouldn't know that they're that apa sih namanya? You know, kayak santai aja gitu, senang-senang aja. Santai aja gitu ya. Tapi yang jelas gue sih kebayang banget ya betapa nervousnya pasti gitu ketika lo pertama kali harus communicate sama mereka gitu dengan ya mungkin beberapa musisi yang sebelumnya juga you look up to gitu kan. Akhirnya lo bisa kerja bareng sama mereka gitu. But you did it gitu. Akhirnya menjadi salah satu yang keren banget gitu. Lo ngerilis ini udah ada beberapa single yang juga sudah dirilis ya kalau ngomongin soal si album AMPM ini gitu. Udah cukup banyak. Tapi salah satu yang favorit gue adalah judulnya Selfish. Ini sering banget diputerin di Oz Radio karena kenapa gue suka banget sama lagu yang satu ini tuh ada satu patahan lirik yang gue suka banget. No, I don't wanna be selfish. Yeah, but I want it when it comes to you. But I am when it comes to you. Ini apakah lo menunjukkan kalau misalnya dalam situasi tertentu ketika lo berada di situasi percintaan lo kadang bisa selfish sedikit? Sometimes. Iya pastinya. Lagu itu tentang kayak basically kayak pernah gak sih misalnya di sekolah gitu kayak suka sama orang, misal suka sama kakak kelas, terus kayak dia juga nggak tahu kayak udah nggak kenal gitu, cuman kayak lihat dia sama orang lain tuh jadi kayak aduh kok aku ngerasa jealous ya, padahal kayak ujung-ujungnya dia juga kenal kayak, dan lagunya tuh lebih ke when you're in a situation where you don't have the right to be jealous, misalnya kayak punya HTS atau apa, terus kayak ngerasa jealous tapi kayak aduh kok tapi kayak gue sebenarnya harusnya gak jealous juga. Iya oh my god itu paling gak enak sih gitu. You know what, I've been in that situation before. Tetap banyak sama yang bilang aku aku ngerasa gini kayak alright chill. Yeah. And it was at first it felt like it was the end of the world, but then like okay, life goes on. Yeah, lu move on. I gotta move on. Okay. Gue pengen ngasih satu pertanyaan deh kalau misalnya sekarang ini. Ini salah satu pertanyaan yang sering banget gue tanyain sama banyak banget musisi. If AMPM was a fruit, do you like fruit? I would assume you like fruit, right? If AMPM, the EP was a fruit, what fruit will it be? Fruit. Bisa bagi dua nggak? Soalnya ada AM sama PM gitu. Oh boleh, bebas. Boleh AM-nya, boleh PM-nya. I think AM itu kayak apa ya, kayak markisa gitu. Markisa. Kayak asem, seger gitu, you know. Terus kalau PM mungkin apa ya, kayak PM itu durian, soalnya kayak durian. Aku selalu makan durian tuh kalau malam-malam gitu. Terus dan kayak rada aku ngerasa banyak banget yang diomongin PM tuh kayak rada sedih gitu, terus jadi kayak stinky, you know, dan you know stinky. Yeah, okay. It's kind of stinky. And well, that's a really, really great explanation for the PM part of the EP, okay? So PM stinky. Is pretty much durian because it's kind of stinky. Okay. That's your word. I'm not saying it, right? Yeah, that is my word. I agree. Well, thank you so much, Stefanie Putri. Yes, of course. Thank you so much. It's always nice talking to you. I can't wait to talk. Of course, dude. I can't wait to talk to you again next time. Yeah, ada project lain. Okay. I'll see you again, man. I'll see you again. Bye. Thank you so much. Bye.